Assalamualaikum Bos selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabarnya nih Bos semua? Semoga Bos dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, perkenalkan aku Anggi Deanda Putri 1501708. Aku terus ngetes 150 1708. Nah, jadi Nggi dari Departemen Kesra mau ngapain sih sekarang? Nah, untuk Departemen Kekeluargaan dan Apresiasi, kali ini kita akan mensosialisasikan untuk kepengurusan 2020 sampai 2021. Tuh. Mantap, lanjut Nggi. Oke, sekarang kita lanjut ya ke umum. Nah, HMSITB itu adalah organisasi kemahasiswaan yang didasari oleh adanya kesamaan keilmuan, pastinya berteknik sipilan. Nah, kita itu bergerak dari kesamaan tersebut. Anggota HMS ITB saling bersinergi dalam satu wadah, yaitu HMS ITB. Dengan dasarnya HMS itu sendiri adalah anggotanya. Nah, dalam keberjalanan HMS ITB sebagai organisasi sangat bergantung kepada anggota di dalamnya. Hal tersebut juga tercermin nih dalam tujuan HMS ITB, yaitu membina kekeluargaan antar anggota khususnya dan antar mahasiswa pada umumnya. Untuk visi ketua umum sendiri pun sebagai tindak lanjut apa yang akan kita lakukan, yaitu berdasarkan visi ketua himpunan HMS ITB 2020-2021, HMS ITB sebagai ruang kontribusi anggota melalui usaha pemenuhan kebutuhan dengan semangat kekeluargaan yang disebutkan bahwa HMS ITB itu dalam semua usahanya untuk memenuhi kebutuhan anggota senantiasa harus dibalut dalam rasa kekeluargaan, sehingga semangat kekeluargaan inilah yang akan menunjang terbentuknya rasa kepemilikan terhadap HMS ITB. Nah, atas dasar tersebut, maka dibutuhkan adanya suatu pergerakan yang senantiasa memprakarsai interaksi sosial antar anggota HMSITB yang berkelanjutan serta membudayakan sikap apresiatif dan suportif antar anggotanya. Dengan demikian, Departemen Kekeluargaan dan Apresiasi yang mengambil peran dalam memenuhi hal tersebut. Selanjutnya adalah alur berpikir. Nah, alur berpikir dari Departemen Kekeluargaan dan Apresiasi itu dimulai dari mulai. Mulai itu apa sih? Mulai itu adalah saat musyawarah anggota HMS ITB, di mana kami berdua dipilih menjadi kepala dan wakil kepala Departemen Kekeluargaan dan Apresiasi. Setelah kami dipilih, kami mendapatkan arahan dari Ketua Umum HMS ITB 2020-2021. Arahan inilah yang menjadi modal kami untuk merumuskan latar belakang. Tapi di perumusan latar belakang ini, kami juga memasukkan mimpi dari Kadep dan Wakadep Kesra. Nah, mimpi inilah yang akan diselaraskan dengan arahan Ketua Umum sehingga membentuk latar belakang. Latar belakang inilah yang menjadi dasar bergeraknya Departemen Kekeluargaan dan Apresiasi. Nah, setelah kami memiliki latar belakang, selanjutnya adalah merumuskan visi. Visi itu adalah pandangan ke depan dari Departemen Kekeluargaan dan Apresiasi dalam masa kepengurusannya. Setelah kami menentukan visi kami, menentukan apa yang menjadi pandangan kami ke depannya, selanjutnya adalah merumuskan misi. Misi sendiri itu adalah hal-hal apa aja yang dilakukan oleh Departemen Kekeluargaan dan Apresiasi dalam mewujudkan visi tersebut. Nah, setelah kami mendapatkan misi-misi kami tadi, kami juga merumuskan implementasi. Implementasi itu juga bakal mendapat masukan dari hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada masa MS ITB. Nah, selanjutnya adalah implementasi yang akan dijelaskan oleh Anggi. Nah, perumusan implementasi tadi itu menghasilkan implementasi. Implementasi itu menjadi inputan dari perumusan fungsi kerja serta program kerja. Nah, output dari perumusan fungsi kerja ini adalah fungsi kerja. Sedangkan untuk program kerja itu perumusan program kerja yaitu program kerja. Nah, untuk perbedaannya yaitu pada proses perumusan timeline. Kalau misalnya program kerja itu ada perumusan timeline, kalau untuk fungsi kerja itu nggak ada. Nah, fungsi kerja dan program kerja itu
Selanjutnya itu dilakukan perumusan struktur departemen. Nah, pada struktur departemen itu sendiri terdapat sebuah proses di dalamnya, yaitu perumusan kebutuhan kerja, perumusan pembagian kerja, dan perumusan deskripsi kerja. Nah, yang menghasilkan struktur departemen. Sedangkan perumusan parameter keberhasilan itu di dalamnya juga terdapat proses untuk perumusan alat ukur yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan dari parameter tersebut. Outputnya parameter keberhasilan. Sedangkan perumusan RAB itu menghasilkan RAB. Dan pada program kerja terdapat perumusan khusus, yaitu perumusan timeline dan menghasilkan timeline. Dari keempat output tersebut, selesailah perancangan dari Departemen Kekeluargaan dan Apresiasi. Setelah membahas tentang alur berpikir, selanjutnya yaitu membahas arahan dari Ketua Himpunan HMSITB 2020 dan 2021. Yang pertama itu menjadi inisiator interaksi sosial antar anggota untuk meningkatkan kekeluargaan. Yang kedua, itu memberikan apresiasi kepada anggota atas pencapaiannya. Yang ketiga, mendorong terciptanya fungsi sosialisasi, fungsi pendidikan, dan fungsi psikologis dalam lingkungan HMSITB. Yang keempat, mendorong aktifnya wadah interaksi sosial antar anggota. Yang kelima, itu memberikan dukungan kepada anggota dalam berbagai kegiatan. Selanjutnya yaitu mimpi. Nah, mimpi Kepala dan Wakil Kepala Departemen Kekeluargaan dan Apresiasi adalah Departemen Kekeluargaan dan Apresiasi dapat mewujudkan rasa nyaman dalam ber-HMS agar HMS menjadi rumah bagi semua anggotanya, dimulai dari membentuk rasa kekeluargaan di internal departemen, sehingga seluruh anggota departemen dapat menjadi agen-agen di HMS dalam mewujudkan rasa tersebut. Selain itu, interaksi sosial di HMS ITB dapat terjaga secara berkesinambungan, yang artinya adalah interaksi itu nggak hanya terjadi pada waktu atau kegiatan tertentu, tapi juga dapat berjalan di kesehariannya dan juga dalam budaya apresiatif serta suportif antar anggotanya. Selanjutnya adalah latar belakang dari Departemen Kekeluargaan dan Apresiasi. Latar belakang dari departemen ini adalah interaksi sosial antar anggota MSITB adalah salah satu unsur yang penting dalam berhimpun di MSITB dan menjadi hal yang utama dalam menggerakkan roda organisasi MSITB. Hal ini didasari oleh HMSITB sendiri adalah anggotanya, di mana semua pencapaian, semua usaha, semua hasil yang ditorehkan oleh MSITB itu adalah hasil kerja keras dari semua anggota MSITB. Nah, dengan adanya interaksi sosial inilah yang menjadi pengikat buat semua anggota MSITB untuk berkolaborasi sehingga dapat mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan HMSITB. Dan dengan adanya interaksi sosial antara anggota MSITB sendiri, itu tuh bisa menciptakan rasa kepemilikan terhadap terhadap HMSITB. Nah, selanjutnya adalah budaya apresiatif suportif. Hal ini menjadi salah satu kunci dalam menciptakan keluargaan MSITB. Nah, dengan kedua sikap ini, kita masing-masing anggota itu dapat saling peduli, saling solider terhadap anggota HMS yang lain yang sedang berusaha mencapai sesuatu, meraih sesuatu, ataupun mengemban amanah. Sehingga kedua sikap ini haruslah dibudayakan secara beriringan agar interaksi sosial yang terbentuk dapat terjalin dengan lebih erat. Nah, dengan dilandasi oleh arahan Ketua Umum juga, maka Departemen Kekeluargaan dan Apresiasi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan interaksi sosial yang berkesinambungan dengan disertai sikap apresiatif suportif. Selanjutnya adalah visi dari Departemen. Nah, visi yang tadi dijelaskan adalah pandangan ke depan dari Departemen Kekeluargaan dan Apresiasi. Jadi, visi dari Departemen Kekeluargaan dan Apresiasi adalah Departemen Kekeluargaan dan Apresiasi sebagai inisiator interaksi sosial yang berkesinambungan dengan disertai sikap apresiatif suportif. Nah, penjelasannya adalah melalui inisiator interaksi sosial yang berkesinambungan, di sini Departemen Kekeluargaan dan Apresiasi akan mengupayakan terjalinnya hubungan antara anggota MSITB yang berkelanjutan. Berkelanjutan yang dimaksud adalah interaksi yang tidak terbatas pada satu waktu atau satu kegiatan aja, tapi bisa
dilaksanakan dalam keseharian anggotanya. Nah, selanjutnya adalah penjelasan disertai sikap apresiatif dan suportif. Nah, maksudnya di sini adalah Departemen Kekeluargaan dan Apresiasi akan melakukan perbuatan yang bersifat apresiasi dan bersifat memberi dukungan untuk anggota MSITB, di mana kedua sikap ini berjalan beriringan satu dengan yang lain dan selanjutnya direalisasikan menjadi kebiasaan untuk anggota HMSITB lainnya. Nah, selanjutnya adalah misi dari departemen. Nah, misi dari Departemen Kekeluargaan dan Apresiasi ini ada dua, kawan-kawan, yaitu meningkatkan interaksi sosial antar anggota HMSITB dan melanjutkan dan meningkatkan budaya suportif apresiatif antar anggota HMSITB. Nah, penjelasannya adalah pertama, meningkatkan interaksi sosial antar anggota HMSITB. Nah, pada hal ini interaksi sosial yang dimaksud adalah hubungan yang saling berhubungan secara dua arah dan memperhatikan satu sama lain dengan taraf interaksi yang meningkat secara terus-menerus. Interaksi yang meningkat secara terus-menerus yang dimaksudkan adalah tadi tidak terbatas dalam satu waktu atau kegiatan, tapi bisa dibawa keseharian anggota MSITB. Nah, ini berdasarkan penjelasan visi nomor 1. Selanjutnya adalah misi nomor 2, melanjutkan dan meningkatkan budaya suportif apresiatif antar anggota MSITB. Dalam konteks ini, hendaknya sikap suportif dan apresiatif dibudayakan antar anggota MSITB agar sikap tersebut menjadi suatu hal yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk meningkatkan semangat, motivasi dari anggota yang tengah melakukan kegiatan atau mencapai sesuatu. Dengan demikian, sikap inilah yang menjaga ikatan kekeluargaan antar anggota MSITB. Ini berdasarkan penjelasan dari visi nomor 2. Selanjutnya adalah hasil kuesioner yang akan dijelaskan oleh Anggi. Nah, selanjutnya ini kuesioner yang kita telah sebarkan kepada masa HMS dan berdasarkan alur berpikir, kuesioner ini akan dijadikan inputan untuk implementasi. Nah, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Selanjutnya, hasil dari kuesioner itu sendiri. Untuk pertanyaan sejauh mana kamu mengenal angkatan. Yang kedua, menurut kamu kekeluargaan di HMS idealnya seperti apa? Dan yang selanjutnya yaitu, menurut kamu kondisi kekeluargaan di HMS ITB sekarang tuh seperti apa? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi yang telah kita hasilkan. Nah, untuk implementasi Departemen Kekeluargaan serta Apresiasi itu sendiri ada 7, yaitu menginisiasi interaksi sosial yang terjadi di lingkungan teknik sipil ITB. Nah, untuk penjelasannya, interaksi sosial harus dimulai dari berbagai macam kegiatan yang ada di teknik sipil ITB, agar hubungan kekeluargaan antar anggota timbul dalam kehidupan sehari-hari anggota HMS ITB. Nah, seperti kegiatan yang dilaksanakan prodi, atau enggak di dalam kegiatan belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, menginisiasi interaksi sosial di sekretariat HMS ITB. Nah, dalam hal ini, suasana kekeluargaan pada sekretariat harus diperlihara sebaik mungkin agar semua anggota merasa nyaman dalam berinteraksi sama anggota. Nah, hal ini diperlukan karena sekretariat HMS itu merupakan pusat penting dalam kehidupan berhimpun di HMS ITB. Nah, untuk selanjutnya yaitu mewadahi kegiatan yang dapat mempertemukan antar angkatan. Nah, dalam hal ini, hubungan antar angkatan itu harus dibina dengan baik, karena kehidupan berhimpun melibatkan kontribusi dari tiap angkatan menurut fungsinya masing-masing. Dengan demikian, diperlukan kegiatan-kegiatan untuk mewadahi interaksi-interaksi antar angkatan, sehingga terjalin kerjasama yang didasari rasa kekeluargaan. Untuk poin keempat dari implementasi itu sendiri, mewadahi interaksi di masing-masing angkatan. Nah, dalam hal ini kita tuh perlu interaksi yang baik pada tiap angkatan untuk menjaga agar peran angkatan dalam kegiatan berhimpun dapat berjalan dengan efektif. Untuk poin yang kelima yaitu menginisiasi kegiatan yang dapat menjalin hubungan dengan anggota baru HMS. Dalam hal ini, hubungan dengan anggota baru itu harus dijalani dengan sedini mungkin, bahkan dari awal dilantik menjadi anggota. Hal ini diperlukan karena
proses kaderisasi aktif dilakukan secara berkesinambungan sehingga dibutuhkan interaksi dengan anggota lama yang dibina dengan rasa kekeluargaan agar proses pembelajaran dan penurunan nilai berjalan dengan baik. Nah, untuk poin ke-6 yaitu mengapresiasi pencapaian anggota HMSITB. Dalam hal ini, pencapaian anggota perlu diapresiasi atas usahanya dalam bertahan selama proses hingga dapat meraih sesuatu. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan agar anggota menjadi semangat untuk berusaha mencapai hal-hal baru lainnya dan menjadi pemicu semangat bagi anggota yang lainnya untuk melakukan hal-hal yang sama. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu memberikan dukungan kepada anggota HMSITB. Nah, dalam hal ini, segala usaha yang dilakukan oleh anggota perlu diberikan dukungan agar dapat bertahan dalam suatu proses itu. Dukungan itu juga penting untuk memberi semangat dan menunjukkan rasa kepedulian atas usaha yang dilakukan oleh seseorang. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas program kerja. Nah, selanjutnya itu program kerja. Nah, program kerja dari Departemen Kekeluargaan dan Apresiasi yang pertama yaitu Assalamualaikum. Nah, latar belakangnya apa sih? Nah, latar belakangnya yaitu mahasiswa teknik sipil ITB yang telah melewati masa kaderisasi pasif dan dilantik menjadi anggota biasa HMS ITB, udah selayaknya disambut dengan hangat oleh HMS ITB. Dengan demikian, diperlukan sebuah kegiatan untuk menyambut serta mengapresiasi keberhasilan tersebut. Nah, tujuan dari Assalamualaikum Quick ini yaitu menginisiasi interaksi anggota baru HMS ITB serta mengapresiasi MTS yang telah dilantik. Untuk deskripsinya yaitu acara keakraban yang mempunyai beberapa mata acara seperti makan-makan, pengenalan lingkungan HMS ITB, dan acara hiburan lainnya. Waktu pelaksanaannya itu setelah pelantikan MTS 2019, tempatnya yaitu Bumi Sipil, dan sasarannya yaitu seluruh anggota HMS ITB. Parameternya yaitu 100% anggota baru HMS ITB mengikuti acara tersebut dengan alat ukur berupa absensi. Yang kedua, 100% anggota HMS ITB yang mengikuti kegiatan merasa terwadahi untuk berinteraksi dengan sesama anggota dengan alat ukur kuesioner. Dan yang ketiga, 100% anggota baru HMS ITB merasa terapresiasi dengan adanya acara tersebut. Nah, alat ukurnya yaitu kuesioner. Untuk selanjutnya yaitu program kerja yang kedua, yaitu Sayonara Bosbis. Nah, latar belakang dari Sayonara Bosbis itu sendiri yaitu dalam menimba ilmu di Institut Teknologi Bandung, Bosbis melalui masa yang sangat panjang dan terkadang juga nggak mudah. Sudah selayaknya Bosbis yang sudah melewati proses tersebut diberikan apresiasi atas usahanya yang dan diberikan dukungan untuk menjalani kehidupan selanjutnya setelah masa perkuliahan. Untuk tujuannya itu sendiri yaitu mengapresiasi anggota HMS ITB yang telah menjadi sarjana program teknik sipil dan deskripsinya yaitu rangkaian kegiatan apresiasi yang bekerja sama dengan panitia wisuda HMS ITB. Nah, untuk waktu dari Sayonara Bosbis itu sendiri yaitu Juli 2020 dan Oktober 2020. Dan tempatnya yaitu menyesuaikan dengan panitia wisuda. Sasarannya dari kegiatan ini yaitu seluruh anggota HMS ITB. Parameter keberhasilannya yaitu 100% wisudawan dan wisudawati merasa terapresiasi dengan adanya rangkaian wisuda. Dan alat ukurnya berupa kuesioner. Yang kedua, 100% anggota HMS ITB yang mengikuti merasa terwadahi untuk berinteraksi dengan sesama anggota. Alat ukurnya yaitu berupa kuesioner. Nah, program kerja yang ketiga yaitu Siontop. Siontop ini latar belakangnya yaitu seluruh anggota HMS ITB telah berjuang selama 1 tahun kepengurusan sehingga diperlukan nih sebuah kegiatan yang menjadi ajang apresiasi serta menambah wadah interaksi antar anggota HMS ITB. Nah, tujuannya itu yang pertama menginisiasi interaksi antar anggota serta mengapresiasi seluruh anggota HMS ITB atas keberjalanannya selama 1 tahun kepengurusan. Nah, untuk deskripsinya dari kegiatan ini yaitu sebuah kegiatan yang dikemas dengan acara hiburan, mini games, dan malam penghargaan. Buat waktunya yaitu Januari 2021, tempatnya menyesuaikan, sasarannya seluruh anggota HMS ITB,
Parameternya yaitu 100% anggota HMSITB merasa terapresiasi dengan kegiatan tersebut dengan alat ukur berupa kuesioner. 100% anggota HMSITB yang mengikuti merasa terwadahi untuk berinteraksi dengan sama anggota. Alat ukurnya berupa kuesioner. Lalu selanjutnya adalah program kerja Sibolang atau Sibosbis Petualang. Latar belakangnya adalah pada dasarnya ada banyak nih kegiatan yang kita laksanain dalam kampus. Nah, jadi anggota HMS ITB dirasa perlu sebuah wadah interaksi sosial untuk meningkatkan interaksi yang bisa juga menjadi ajang refreshing, yaitu kegiatan yang berada di luar kampus. Nah, tujuannya itu meningkatkan interaksi antara anggota HMS ITB, deskripsi prokernya itu kegiatan di luar kampus dengan diisi berbagai macam acara kebersamaan, seperti mini games, makan-makan, dan lain-lain. Waktunya itu bakal diadakan di bulan September 2020, tempatnya menyesuaikan, sasarannya seluruh anggota HMS ITB, dan parameter keberhasilannya adalah 100% anggota HMS ITB yang mengikuti kegiatan tersebut merasa terwadahi untuk berinteraksi dengan sesama anggota. Alat ukurnya kuesioner. Program kerja selanjutnya adalah Mat Milad Kuy. Jadi Mat Milad Kuy ini adalah latar belakangnya itu budaya apresiasi harus dijalin dan dimulai nih dari hal-hal yang kecil. Contohnya kayak ulang tahun teman kita. Nah, jadi dengan cara tersebut juga kita bisa nih menginisiasi interaksi antar anggota tersebut. Kita jadi bisa lebih mengenal lewat ucapan ulang tahun tersebut. Nah, tujuannya itu mengapresiasi anggota MSITB yang sedang ulang tahun serta inisiasi interaksi anggota. Deskripsinya itu berbentuk kalender dan poster ulang tahun yang diperbarui tiap bulannya, media penyebaran kalender ulang tahun berupa grup besar, serta ditempel juga di sekretariat HMSITB. Sedangkan penyebaran poster ulang tahun melalui grup angkatan, grup kelas, Instagram Story, dan lain-lain. Terdapat acara akhir bulan untuk merayakan bersama ulang tahun pada bulan tersebut. Nah, waktunya itu ada 3 kategori. Setiap awal bulan untuk kalender ulang tahun, setiap hari ulang tahun anggota untuk pos ulang tahun, dan setiap akhir bulan untuk merayakan di sekretariat HMSITB. Tempat media sosial dan sekretariat HMSITB, sasarannya seluruh anggota HMSITB. Nah, parameter dari Mat Milad ini ada 3. Yang pertama itu 100% anggota HMSITB yang tercantum dalam kalender dan poster Mat Milad Kuy. Alat ukurnya kalender dan poster Mat Milad Kuy. Yang kedua adalah 100% anggota HMSITB merasa terapresiasi dengan adanya Mat Milad Kuy. Alat ukurnya kuesioner. Yang parameter ketiga adalah 100% anggota MSITB yang hadir perayaan merasa terwadahi untuk berinteraksi. Alat ukurnya kuesioner. Nah, yang selanjutnya itu mari kita dukung atau yang bakal disingkat Markikum. Markikum ini latar belakangnya adalah anggota MSITB yang sedang berjuang atau telah mencapai sesuatu, itu tuh kadang melewati usaha yang panjang dan gak mudah, sehingga diperlukan apresiasi dan dukungan untuk anggota tersebut. Tujuannya mengapresiasi dan memberikan dukungan bagi anggota MSITB yang tengah mengemban amanah atau tengah berjuang. Deskripsinya, apresiasi dan dukungan dikemas menggunakan poster serta disebarluaskan melalui OA, Instagram Story, dan grup besar MSITB. Nah, batasannya itu buat dukungan itu untuk lomba olahraga, untuk apresiasi itu ada lomba akademik, lomba olahraga, pencapaian acara terpusat, dan pencapaian unit kegiatan mahasiswa. Waktunya itu setelah menang, yaitu untuk apresiasi akademik olahraga berdasarkan hasil. Terus pada bulan Agustus, November, dan Januari itu apresiasi untuk acara terpusat dan UKM. Yang ketiga itu sebelum tanding untuk olahraga. Selanjutnya itu sasarannya seluruh anggota MSITB, tempatnya itu media sosial seperti online, grup besar AMS, dan IG Story. Parameternya itu 100% anggota MSITB mendapatkan pencapaian merasa terapresiasi dan didukung atas pencapaian telah ia raih. Alat ukurnya kuesioner. Selanjutnya adalah
Fungsinya itu dari departemen itu dibagi dua, yaitu yang pertama menginisiasi dan mendorong interaksi sosial yang berkesinambungan antar anggota MSITB sesuai dengan fungsi kekeluargaan. Yang kedua itu adalah membudayakan sikap apresiatif dan suportif antar anggota MSITB. Nah, penjelasan untuk fungsi yang pertama yaitu yang dalam hal ini pembentukan interaksi sosial anggota harus didorong bergerak maju agar interaksi tersebut dapat terjaga secara berkelanjutan dan dapat menjalankan fungsi kekeluargaan di MSITB yang ada 3, yaitu fungsi sosialisasi, fungsi pendidikan, dan fungsi psikologi sesuai dengan arahan dari Ketua Umum MSITB. Yang kedua adalah sikap apresiatif dan suportif harus dibiasakan dalam kehidupan berhimpun agar tercipta rasa kekeluargaan antar anggota MSITB. Nah, parameter dari kedua fungsi itu tuh Departemen Kekeluargaan Apresiasi menjalankan fungsi nomor 1 dan fungsi nomor 2 yang dengan alat ukur yaitu hasil kuesioner. Selanjutnya adalah struktur departemen. Nah, dari kebutuhan kerja departemen, juga dari pembagian kerja departemen, dihasilkan organogram sebagai berikut, yaitu Kepala Departemen Anggi Dianda 1501708, Wakil Kepala Departemen Tulus Dutar 1501738, Sekretaris Bendahara Departemen Laura Septian Sirait 150170130. Terus ada Kepala Biro Interaksi yaitu Samsul Arif Maulana 1501781. Yang selanjutnya adalah Kepala Biro Apresiasi yaitu Muhammad Aufa Armanda 1501704. Nah, untuk selanjutnya itu deskripsi kerja. Untuk kepala departemen, statusnya itu bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Himpunan Bidang Kesejahteraan, dan wewenangnya itu menentukan kebijakan umum dan keputusan taktis dalam departemen. Tanggung jawabnya untuk kepala departemen yaitu membuat timeline dan RAB, mengevaluasi keberjalanan departemen secara berkala, menjamin keberjalanan dan ketercapaian program kerja, dan yang keempat itu menjaga nilai dan menjalankan fungsi dari departemen. Nah, untuk selanjutnya yaitu wakil kepala departemen. Statusnya itu bertanggung jawab kepada kepala departemen dan wewenangnya itu berkoordinasi dengan kepala departemen dalam menentukan keputusan taktis dan kebijakan umum dalam departemen. Tanggung jawab dari wakil kepala departemen itu sendiri yaitu membantu kepala departemen dalam melaksanakan tugasnya dan mengontrol sumber daya anggota dalam menjalankan tugasnya. Untuk selanjutnya yaitu Sekretaris Bendahara Departemen. Nah, untuk statusnya dari Sekben ini yaitu bertanggung jawab kepada Kepala Departemen dengan wewenang berkoordinasi dengan Sekretaris Umum dan Bendahara Umum terkait administrasi dan aliran dana. Lalu berkoordinasi dengan Kepala Biro dalam Departemen Kekeluargaan serta Apresiasi terkait administrasi dan aliran dana. Untuk tanggung jawab dari Sekretaris dan Bendahara Departemen yaitu mengurus dan mendokumentasikan arsip-arsip administrasi seperti notulensi rapat, pengajuan proposal kegiatan, serta penggunaan aliran dana departemen. Untuk yang kedua yaitu melakukan rekapitulasi terkait evaluasi suatu program kerja dan pencapaian serta keberjalanan fungsi departemen. Untuk selanjutnya yaitu Kepala Biro Interaksi. Nah, untuk Kepala Biro Interaksi ini statusnya yaitu bertanggung jawab kepada Kepala Departemen dengan wewenang berkoordinasi dengan Kepala dan Wakil Kepala Departemen dalam mengontrol keberjalanan interaksi yang berkelanjutan beserta wadah dari interaksi tersebut. Untuk tanggung jawab dari Kepala Biro Interaksi yaitu mendukung dan mengkontrol keberjalanan departemen dalam menginisiasi adanya interaksi yang berkelanjutan, serta mewadahi dan menginisiasi interaksi antar anggota HMSITB. Untuk selanjutnya yaitu Kepala Biro Apresiasi. Nah, statusnya itu
bertanggung jawab kepada kepala departemen dengan wewenang berkoordinasi dengan kepala dan wakil kepala departemen dalam mengontrol keberjalanan budaya apresiatif serta suportif beserta wadahnya, dan tanggung jawabnya yaitu mendukung dan mengontrol keberjalanan departemen dalam membudayakan sikap apresiatif suportif yang berjalan beriringan. Dan untuk tanggung jawab selanjutnya yaitu mewadahi dan menginisiasi budaya apresiatif suportif antar anggota HMS ITB. Hore. Yeay. Nah, tadi itu merupakan sosialisasi dari Departemen dan Departemen Kekeluargaan dan Apresiasi. Aku Anggi Deanda Putri 1501768. Dan aku Tulus Luther 1501738 pamit undur diri. Tetap ingat apa lagi? Pokoknya Bosbi semua harus jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di semester depan. Yeah, goodbye. Yay, bye-bye.